Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu bahagia. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia, topik yang masih sama, di mana bulan depan Indonesia akan menghadapi dua tim raksasa Asia, yaitu Jepang dan Arab Saudi. November itu sudah tinggal beberapa hari lagi, dan saya yakin kita semua sudah tidak sabar untuk kemudian melihat bagaimana para pemain timnas berlatih dan kemudian bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini dua raksasa Asia, dua tim besar di Asia. Dua-duanya baik Arab Saudi maupun Jepang itu adalah dua kontestan di Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Kita sangat berharap bahwa timnas Indonesia itu bisa memenangkan pertandingan di bulan November nanti, dua-duanya melawan Jepang dan kemudian melawan Arab Saudi. Meskipun sangat jelas ya teman-teman, tim yang akan kita hadapi adalah Jepang di pertandingan pertama bulan November nanti. Baru kemudian di pertandingan kedua kita akan menghadapi Arab Saudi. Nah, melawan Arab Saudi mungkin tidak terlalu sulit bagi Indonesia. Karena di leg pertama Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 ya di kandang Arab Saudi. Nah, apalagi ini laga kandang. Itu artinya timnas memiliki peluang untuk kemudian memenangkan pertandingan karena timnas kali ini di bulan November nanti bertindak sebagai tuan rumah serta bakal didukung oleh puluhan ribu pendukung. Yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya adalah ketika timnas kita, timnas Indonesia menjamu Jepang. Di mana kita tahu semua Jepang ini gimana ya kualitasnya. Dan dia merupakan satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di grup C. Itu ancamannya, tapi peluangnya juga ada. Kita memiliki peluang untuk bisa naik ke peringkat 2, posisi 2 di bulan November nanti. Yang berarti, kalau kita bisa duduk di peringkat 2, posisi 2 klasemen, maka timnas memiliki peluang yang sangat besar untuk kemudian bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sepintas lalu teman-teman, duduk di peringkat 2 bukan usaha yang mudah. Karena Indonesia harus memenuhi beberapa syarat atau kualifikasi. Pertama, tentu saja timnas Indonesia wajib menang atas Jepang dan kemudian Arab Saudi. Andai kondisi ini terjadi, artinya menang di dua laga tersebut, koleksi poin timnas Indonesia setelah melakoni 6 pertandingan itu nanti 9 poin. Andai kondisi ini terjadi, artinya koleksi poin timnas Indonesia setelah melakoni 6 pertandingan itu bisa mengoleksi 9 poin, maka akan menjadi sangat bagus. Akan tetapi skuad asuhan Sintayong mesti berharap hasil matchday kelima Grup C yang mempertemukan Australia versus Arab Saudi itu juga berakhir imbang. Indonesia menang tetapi mereka berakhir imbang. Begitu juga dengan Bahrain versus Cina. Meskipun memang kesannya agak mustahil begitu. Karena Arab Saudi dan Cina ini kadang-kadang begitu jago di dalam kondisi-kondisi terjepit. Arab Saudi menang 2-1 di markas Cina di pertemuan pertama. Meski saat itu Arab Saudi bermain dengan 10 orang sejak menit ke-30. Sementara itu, Cina sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah menang 2-1 atas timnas kita, timnas Indonesia di matchday keempat grup C pada tanggal 15 Oktober kemarin. Cina lagi percaya diri ini. Tidak sampai di situ teman-teman, timnas Indonesia juga harus bergantung kepada hasil yang lain gitu ya, hasil pertandingan yang lain. Skuad Garuda, timnas Indonesia mesti berharap di matchday ke-6 grup C, Jepang menang di markas Cina. Serta laga Bahrain versus Australia berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, maka timnas Indonesia dipastikan akan duduk di posisi 2 dengan 9 angka. Ini akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia karena posisi 2 itu merupakan batas akhir dari tim yang bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Nah, menjelang putaran ketiga dimulai memang Sintayong bahkan seluruh masyarakat Indonesia menargetkan timnas Indonesia finish di urutan keempat di grup C.
Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat permainan timnas Indonesia sebelum kemudian dikalahkan oleh Cina di pertandingan terakhir, kita sebenarnya memiliki potensi untuk merebut atau finish di peringkat kedua. Apalagi saat ini memang poin antara tim yang satu dengan yang lain selain Jepang itu sangat tipis. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita harus memaksimalkan setiap peluang yang kita punya, terutama peluang kita sebagai tuan rumah. Peluang kita itu kan pertama sebagai tuan rumah, kita akan didukung oleh mungkin sekitar 70 sampai 80 ribu penonton yang nanti akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini tentu akan menjadi tekanan serius bagi tim lawan, tapi menjadi aliran energi yang sangat besar bagi kubu tim tuan rumah Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan penampilan timnas Indonesia saat dikalahkan 3-1 di Piala Asia tahun 2023 oleh Jepang, saat itu jelas skor mengatakan kepada kita semua bahwa timnas Indonesia, timnas kita kalah dari Jepang. Tapi secara permainan menurut saya Indonesia mampu memberikan perlawanan yang sengit, mampu memberikan kesulitan bagi Jepang. Apalagi saat itu kita dikalahkan dengan menggunakan pemain-pemain kita itu sebagian besar berbeda dengan pemain timnas saat ini. Di mana kali ini timnas kita itu sudah dihuni oleh sebagian besar pemain yang berkarir di Eropa. Sangat jauh lah perbedaan pemainnya. Kita juga memiliki back-back tangguh di lini belakang. Kita memiliki lini tengah yang bagus juga gitu. Meskipun di lini depan mungkin tambahannya ya hanya Ragnar Oratmangun begitu. Keuntungannya selain kita menjadi tuan rumah, kita memiliki pemain-pemain yang menurut saya bisa lah ya gitu ya untuk bersaing dengan pemain-pemain lain di Asia. Meskipun kita memiliki pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, saya kira tetap titik pentingnya gitu, walaupun kita memiliki pemain berkualitas, titik pentingnya ada di pelatih Sintayong. Sintayong harus memilih komposisi pemain yang cocok dengan strateginya. Strategi yang cocok dengan para pemain, pemain yang cocok dengan strateginya. Ya, strateginya harus matang sebelum kemudian diterapkan. Jangan ada lagi kekeliruan dalam menetapkan strategi dan pemilihan komposisi pemain seperti saat pertandingan melawan Cina yang ya berakhir dengan kekalahan timnas kita gitu. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi beginilah kira-kira taktik atau strategi Sintayong saat kalah melawan Cina kemarin. Sama seperti laga sebelumnya, Sintayong ya kembalilah ya melakukan beberapa perubahan pada starting line up ketika melawan Cina terutama. Witan Sulaiman, kemudian Nathan Choaon, Asnawi Mangkualam, dan Shane Patinama itu dimainkan sejak menit pertama, sejak menit awal. Calvin Verdong yang biasanya menjadi fullback itu diplot sebagai center back bersama Mes Hillegers dan Jay Itzes. Posisi sayap kanan itu menjadi milik Kapten Asnawi Mangkualam. Kapten pun berubah saat itu. Sementara sektor kiri dihuni oleh Shane Patinama. Mereka menggantikan peran Tom Haye, Malik Rizaldi, Sandy Walsh, dan Jordi Amat yang dimainkan pada duel versus Bahrain sebelumnya begitu. Dimana terakhir yang saya sebutkan tadi yaitu Jordi Amat absen pada laga melawan Cina karena cedera gitu. Makanya nggak dimainkan. Skema permainan yang diterapkan oleh Sintayong bisa dibilang tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar pada laga melawan Cina. Memang timnas Indonesia itu mampu mendominasi pertandingan, mendominasi permainan. Namun timnas kita, para pemain kita gagal untuk memanfaatkan setiap peluang yang dihasilkan. Sebaliknya malah gitu ya, Cina lebih efektif dalam hal itu. Di laga tersebut, ball possession Indonesia itu mencapai 84% berbanding 16% milik Cina. Sayangnya, Garuda timnas Indonesia kurang mampu memaksimalkan peluang yang diperoleh. Total dari 14 tembakan, cuma 6 saja yang tepat sasaran. Sementara Cina
tercatat itu melepaskan 4 tembakan di pertandingan tersebut. Timnas Indonesia yang menguasai pertandingan memang unggul. Total passing itu mereka melakukan sebanyak 614 passing, namun cuma 508 yang akurat. Adapun Cina tercatat 186 operan dengan total 100 passing yang diantaranya tepat sasaran. Timnas Indonesia yang tertinggal 2 gol di babak pertama kemudian mencoba untuk mengejar ketertinggalan di 45 menit tersisa. Gitu ya. Pasca jeda turun minum, kemudian Shin Tae-yong langsung melakukan pergantian pemain. 3 pemain sekaligus yang diganti. Mesh Hilgers, kemudian Shein Patinama, dan Witan Sulaiman ditarik keluar. Mereka digantikan oleh Rizky Ridho, kemudian Marcelino Ferdinand, serta Tom Hye. Langsung 3 pemain yang diganti. Pergantian pemain ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhirnya berhasil memperkecil kedudukan lewat sepakan Tom Hye dari dalam kotak penalti setelah ada lemparan dari Arhan Pratama. Kalau kita belajar pada skema taktik dan komposisi pemain yang diturunkan oleh Shin Tae-yong pada laga melawan Cina di pertandingan terakhir, tentu kita menginginkan agar hal tersebut tidak terjadi lagi ke Timnas Indonesia. Agar Timnas Indonesia, timnas kita ini bisa memenangkan pertandingan nanti terutama di bulan November saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimanapun kuatnya tim yang bakal dihadapi oleh Indonesia di bulan November nanti, kita tahu Jepang, kita tahu Arab Saudi, kita tetap harus berdoa agar timnas Indonesia diberikan kemenangan di 2 laga tersebut, yaitu sekali lagi ketika menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi. Jadi kalau nanti timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan di 2 laga tersebut dan pertandingan-pertandingan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada yang berakhir menang, ada yang kemudian berakhir dengan imbang, maka Indonesia dipastikan bisa menaiki atau bisa merangkak ke posisi 2 klasemen grup C. Dan itu akan membuka peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah komen, menyampaikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.